izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu bil hakim wa ata hikmatahu ala ibadihi al-hukama. Amma ba'du, Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifati wal ilmi, amin ya rabbal alamin. Buya yang kami hormati, semoga sehat selalu Buya. Mungkin kami tidak bisa berbahasa formalitas, bahasa santai. Badan latih, tapi hati sama. Alhamdulillah. Khusus untuk membaca hikam, kita maharkan Al-Fatihah untuk diri kita, untuk qalbu, pikiran, dan kita hadiahkan untuk Imam Mu'ta'ilah dan juga guru-guru kita di sini. Al-Fatihah. Permintaan dari Buya dan para asatidzah, ya diulang baca dari awal, cie-cie gitu ya, bertahap. Moga-moga khatam. Ya, mudah-mudahan. Tapi nanti syarahnya syarah mujizah namanya. Ya, bukan mutnibah. Laisa ma'al itnab, lakin ma'al ijaz. Jadi penjelasannya dipadek-padekkan. Satu hikmah dijelaskan cuma beberapa kalimat, lanjut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina al-muttasil al-Imam Ibnu Athaillah Sekandari, dengan sanad guru-guru kita yang tersambung kepada Imam Al-Arif Billah Ibnu Athaillah As-Sekandari. Qala min alamatil i'timadi 'ala al-'amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Di antara ciri-ciri orang yang tidak ikhlas, tapi dia i'timad kepada amalnya, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nuqsanur raja, nuqsan berkurangnya raja, harap kepada rahmat Allah, inda wujudiz zalal, ketika terjadi dosa dan kesalahan. Oh, lampu mati ya, pakai diesel ya. Ya, bahasa-bahasa ya. Itu bukan berarti ada orang yang sengaja mematikan. Jangan suzon. Ya. Bahkan kalaupun tidak pakai, kita bisa berteriak-teriak ya. Cuma mudah biasa lo teriak. Ciri-ciri orang yang tidak ikhlas, keyakinan dia kepada Allah itu mut-mutan. Apa arti mut-mutan? Kalau lagi taat, yakin kepada Allah. Kalau lagi banyak rezeki, yakin kepada Allah. Tapi kalau sedang susah, bercari-cari kesalahan. Kawan kau baru tahajud beberapa hari, tapi mulai sakit-sakitan. Apa katanya? Mungkin tahajud kau lah penyebab dan sakit-sakit. Itu setan. Ada kawan ketikanya tidak taat, rezeki lancar. Mulai taat, rezeki mulai seret, mulai terhalang. Was-waslah setan. Apa kata setan? Engkau mulai hidup susah karena engkau banyak taat. Cocok logi. Tahu cocok logi? Jadi ilmu cocok logi itu berasal dari syaitan. Nama jurusnya al-waswas. Apa jurusnya? Ya. Berguru zikir kepada seseorang tidak mendapatkan rasa dalam zikir, kemudian mulai syak. Jangan-jangan mulai meragukan ilmu zikir. Bisa jadi begitu.
Ada kawan kita yang diuji itu alhamdulillah selamat. Rajin berzikir Bu ya. Umur sudah 50-an. Dulu masa mudanya badung, mualaf. Suka minum-minum, suka macam-macam, semua maksiat dia punya lah. Suka ilmu aneh-aneh, suka sihir. Di umur 50-an dia mulai senang belajar zikir. Dia belajar zikir kemana-mana. Tapi kemudian Allah mempertemukan kami. Dan hati pun kemudian diperintahkan oleh Allah, ajarkan dia zikir qalbu. Belajarlah dia zikir qalbu. Mulai enak. Setelah hampir 3 bulan, badannya mulai sakit-sakitan. Diuji oleh setan. Ini orangnya mungkin nonton hari ini ya. Dia paling ketawa-ketawa aja tak dengerin. Kau bukan mengujiankan, kau mengtahadus bin ni'mah. Apa kata beliau? Buya, sepertinya zikir Buya itu membuat badan saya sakit-sakitan. Apa jawabmu? Mohon maaf Tuan, kalau zikir yang Mbah ajarkan membuat Tuan sakit-sakitan, tolong hentikan zikir untuk ini, maafkan kesalahan Ambo. Cuma sependek pemahaman Ambo, sakit yang ada di badan Tuan itu adalah tabungan di masa lalu. Kawan-kawan Tuan lah banyak yang meninggal, Tuan masih hidup, kan lumayan tuh. Mulai gelisah. Itu ujian. Alhamdulillah beliau berhasil melawan itu dan melewati masa itu sulit. Masih tetap zikir enggaknya ketika badan sakit-sakitan? Atau malah tambah zikir, tambah sakit? Jadi iblis yang sudah tertanam di dalam badan itu menyakiti dirinya. So iblis itu mau pindah. Iblis itu sebenarnya lemah. Kekuatannya cuma di was-was. Jadi orang yang suka memberi was-was kepada orang lain, itu adalah tentara iblis bertubuh fisik. Jadi kita nggak usah madu-adu orang, itu korban diadu-adu orang. Ya. Datang wak ke mursyid, ke kiai, buya, wak ceriton buya yang itu. Datang wak ke betu, wak ceriton lo bro itu. Tengkar pak. Itu orang walaupun belajar 1000 ilmu, 1000 tarekat, 1000 zikir, di dalamnya itu iblis. Dia tidak sadar. Dan itu harus tobat nasuha. Tobat nasuha. Kalau tidak bisa diselamatkan. Ya. Namanya mengadu domba. Ya nak? Itu bahaya itu. Min alamatil i'timad. Nah, ciri-ciri orang tidak ikhlas, kalau zikirnya banyak, yakinnya. Kalau zikirnya kurang, tidak yakin. Berarti seakan-akan orang ini berpikir Allah itu butuh dengan zikirnya. Sehingga kalau zikirnya banyaknya yakin. Kalau zikirnya banyaknya tidak yakin. Pertanyaan, zikir banyak, zikir tidak banyak, Allah berubah tidak? Ya. Orang terjebak maksiat, orang biasa taat, Allahnya sama enggak? Sama. Maka harapan kepada Allah saat terjebak maksiat, bahasa Arabnya zalal, tidak boleh bergeming, tidak boleh berkurang, harus cepat sadar. Jadi ciri-ciri orang yang dimakan oleh iblis, ketika maksiat, apa kata iblis? Angku yolakum wahya. Itu balik, ialah kecebur sekalian, mandi lumpur sekalian. Kafir sekalian. Kecil iblis. Tapi batinnya akan berontak. Nikmat enggak? Maksiat tapi pikiran ke Allah. Nah, itu ciri-ciri orang masih diselamatkan Allah. Maksiat tapi zikirnya tambah kencang. Allah. Itu maksiat. Banyak orang itu. Itulah kejadian pada orang yang membunuh 99, 100-nya buya yang dibunuhnya. Jadi setiapnya kalau bunuh orang, kalau punya Allah. Begitu terus. Itulah orang yang terakhir keluar dari neraka. Tapi ada settingan lain. Karena di kalbunya ada nama-nama Allah. Bahkan di neraka pun dia tidak disentuh. Tahbahala nasibnya nanti wallahu a'lam. Itu mahalnya kalimat Allah dalam kalbu. Syaitan tidak.
Tidak mau. Qalbu itu istana. Kata Imam At-Tusturi, al-qalbu kal arsy. Qalbu itu ibarat aras. Aras itu artinya istana. Sama dengan istana. Syaitan dulu pernah berkata, "Ya Rabb, izinkan." Di situ Allah marah. Allah izinkan syaitan, iblis itu menguasai sorga. Diizinkan mengurusi sorga. Diizinkan memimpin ibadah malaikat di surga. Itu iblis tuh. Maka iblis itu puluhan ribu tahun beribadah di surga. Tapi ketika iblis kegeeran. Jadi orang banyak ibadah kok kadang GR-nya. Kenapa GR? Merasa pantas dirahmati Allah. Berkatalah si iblis. Apa kata iblis? Ya Allah, izinkan aku menguasai qalbu hamba-Mu. Bunuh handphonenya, bunuh handphonenya. Oke. Habis. Handphonenya dimatiin dulu. Sudah? Beres? Ya sudah. Dengar nggak suara di belakang? Dengar ya. Di luar nggak dengar. Di atas mulai. Lah mulai. Tapi kurang energi. Jadi si iblis dulu pernah meminta kepada Allah supaya apa? Menguasai kalbu. Padahal kalbu itu, kata Rasulullah, di antara jari-jari Allah. Bukan jari modelikum. Tapi kira-kira permisalannya begitu. Kalau ada benda di jari-jari, mudah gak dibolak-balik? Iblis ingin sesaat saja menguasai kalbu. Dihikayatkan oleh Imam Suhrawardi dan Ma'ariful Ma'arif, Allah pun murka kepada iblis. Itulah asbabun nuzul Allah berkalam, al-kibriya'u ridai. Sombong sekali engkau hai iblis. Itu istanaku engkau mau kuasai. Al-kibriya'u ridai. Ingin menguasai kalbu, itu urusanku, bukan urusanmu. Itulah kibriya. Kibriya itu yang boleh merasa besar, yang boleh merasa berkuasa. Ya, jadi jauh-jauh kan kalam itu di hati. Ya, kalam ingin menguasai atau lebih tinggi. Awak kurang dihargai orang. Ada dalam hati, tak tahu paja tu si Aden. Aden buya mah. Itu bahaya tuh. Kami sering mengalami itu sampai hari ini. Maka jangan dikira kami hati berhasil, buya. Kawan-kawan ikhwah sekalian, hati kami pun sangat kotor. Sangat kotor. Tapi Allah izinkan untuk menyadarinya. Itu saja. Daripada tidak sadar, maka taubatnya pun tobat di dalam. Tobat di dalam kalbu. Bahasa setelah balik. Yang model tadi salah. Ya. Udah jelas. Pakai akhun ya, nak echo. Enggak usah ya. Suara asli aja, suara asli. Suara saya udah merdu kok enggak pakai echo. Jujur Pak, sebelum tidur dengerin aneh kan? Tuh kan merdu kan? Bukan dengerin, kalau umur beliau kan nikah gila. Padahal nikah itu bacanya naik. Kan? Kalau mau buya, apa buya? Peter Pan. Kalau mau buya asli apa? Di mana? Oh, di mana? Baik. Dari bab itu lahirlah nanti tingkatan ikhlas. Ada ikhlas bersyarat, ada ikhlas tanpa syarat. Dua saja. Sebenarnya tiga, tapi untuk awam cukup dua. Ikhlas bersyarat, ikhlas tidak bersyarat. Ikhlasnya orang awam bersyarat. Ya Allah, kalau galeh dan laku, kurang ngaleh.
Kalau dia galeh dan laku, ada yang puasa 3 hari. Kalau badan dan sembuh, ada yang bantu buya. Jadi kalau tidak sembuh, tidak laku, itu tidak beramal dong. Apa kata Nabi? Orang yang suka bernazar itu orang sampili, al-bakhil. Ayuhal bukhala, wahai para bakhil, hentikanlah bernazar. Orang suka nazar itu orang bakhil. Kikir, apalagi bahasa buruknya kok. Ceke, sama suku tumbuhan tuh. Sampili balaki, sampili kalian. Kalau di situ jua, sampili korian. Bukan setuju pupuk buah. Kami kursus ke Pak Letkol bahasa pai kumbu asli. Jadi beberapa hari kok payah pula merubahnya ke bahasa agam. Walaupun sekolah kami di agam, ya, di Bukit Tinggi di Pangana, ya. Tapi ada ikhlas tanpa syarat. Ikhlas tanpa syarat, orang yang berkhidmah tanpa tunjangan. Orang yang beramal tanpa niat pahala. Bapak Ibu, seandainya sarugo itu Allah tidak ciptakan, masih sembahyang enggak? Yowana. Kalau seandainya orang sakit tidak lancar, masih sholat duha. Kece orang sembahyang duha masih lancar. Mana dalilnya? Ini zaman mana dalilnya? Tidak ada itu. Nggak ketemu kami dalilnya. Kalau zikir tidak nikmat, masih zikir nggak? Kalau tahajud tidak sehat, masih mau tahajud nggak? Gitu. Tidak bersyarat. Apa sebab orang bisa tidak bersyarat? Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang cinta kepada Allah mirip-mirip plus skete. Mirip dengan cinta kepada pasangan. Kan cinta ke pasangan ku tinggi-tinggi belum. Ada mulai dari cinta kepada rupa, cinta kepada kepunyaan. Lalu kemudian lama-lama hilang rupa yang rupawan itu, muncul sayang. Walaupun wajah sudah mulai keriput, rambut sudah mulai putih, ya, badan sudah mulai lunglai, kata-kata sudah tidak seperti orang-orang yang mesra, tapi dalam hati sudah tumbuh sayang. Sayang itulah ikhlas tanpa syarat. Kita merawat anak karena ingin dirawat masa tua atau tidak? Atau menganggap itu amanah dari Allah? Kalau ingin dirawat masa tua, ingin dibalas masa tua, siap-siap kecewa. Kita ngajar jadi guru, ingin disebut-sebut nama oleh murid, ingin disapa oleh murid, ingin dihargai murid, siap-siap kecewa. Jadi guru, orang tua, punya murid, punya anak, itu amanah. Selesai mengajar, kalaupun si murid tidak beradab, kita nggak boleh makan hati. Sedih boleh, makan hati tidak boleh. Ya, makan hati itu nanti lama-lama kanker. Ya, lama-lama nanti berhenti ngajar. Rasulullah itu orang yang paling gampang sedih, tapi beliau tidak makan hati. Ya. Hikmah kedua, iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyak min asy-syahwah, maka ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab min asy-syahwatil khafiyyah. Ada dua makom. Iradahmu, keinginanmu disebut seorang murid karena murid itu punya iradah. Irada yuridu iradatan fahuwa muridun. Maka murid itu artinya orang yang punya iradat. Apa arti iradat? Kehendak. Apa yang dia kehendaki? Ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Iradah seorang murid, keinginan seorang murid. Apa keinginannya? Untuk tajrid, untuk menanggalkan asbab
sedangkan dia masih membutuhkan asbab. Ini tanda-tanda ada di dalam dirinya syahwat yang tidak tampak. Jadi syahwat itu terbagi dua, Bapak Ibu. Pertama syahwat nan tampak. Yang kedua syahwat yang tidak tampak. Bahasa Arabnya khafiyah, tidak tampak. Yang tampak alaniyah, ya? Yang tidak tampak. Syahwat mata, tahu nggak? Apa syahwat mata? Melihat yang rancak-rancak, boneh-boneh. Syahwat telinga mendengarkan suara yang merdu. Walaupun kawan itu mengharamkan musik, pasti kemudian mencari murotal yang merdu. Sama aja. Dia mendengarkan Al-Quran karena suaranya atau karena Al-Qurannya. Bapak Ibu, ambo dulu mengharamkan musik. Tapi kalau mendengarkan Quran, ambo cari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Waktu itu belum ada Rafi'i, belum ada Al-Afasi, masih Syekh yang lama. Kalau Sudes, sasak dah duanya. Kalau Suren, kaku aja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Letih telinga mendengar. Bukan Quran yang buat letih, tapi suaranya tuh. Laila Sudes. Ya. Hudal lil muttaqin. Aneh. Taqin. Atuh. Ada yang kemasukan? Kemasukan jamaah. Angin. Hah? Angin. Waduh, kayaknya ada nabi feeder nih. Akhirnya kami waktu dulu mengharamkan musik mencari murotal yang merdu. Dapatlah Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Tapi dalam hati bertanya-tanya, ya Allah, aku ini mengharamkan musik, tapi kok cari Quran, termasuk nyanyian ya, aku diharamkan. Tapi kok mendengar takjil cari yang merdu-merdu, yang sendu-sendu, yang kalau dibaca bikin ngantuk, Pak. Buya Asfi hafal tuh irama Sa'ad Al-Ghamidi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ambalah lupa cara membacakan. Dan memang bikin tidur. Jadi ketika kami mau tidur, kami setel itu. Itu dulu. Dan itu kejadian berulang. Ada mahasiswa kami mengharamkan musik. Kami tanya, kamu lebih senang murotal yang siapa? Oh, Imam Rafi'i dan Afasi. Betul. Oke. Kenapa tidak Sudais dan Syurain? Suaranya kurang enak. Tatang kok basah. Jadi Anda suka bacaan Quran itu suara merdunya atau Qurannya? Mulainya goyang. Itu merontokkan, brainwash, riset kembali. Jadi otak kalau sudah di brainwash haram. Itu nyekani brainwash tuh harus di reset ulang. Apa arti reset ulang? Di setting awal, itu cara nyeting itu. Mulailah kawanku ragu, yo haram dah, halal kali, haram halal, mulai kacau, mulai kemudian galau, dicarilah kitab, ketemulah fatwa Syekh Shaltut, kata Syekh Shaltut, syair dan aghani dan al-ma'azif selama tidak dikaitkan dengan hal-hal yang mungkarat, jaizah, tambah galau. Boleh, tapi bikin galau. Itu bisa terjadi. Awaklah ingin tajrid. Tajrid itu melepas hiburan dengan suara. Haramkan musik. Kiranya masih senang dengan suara. Itu tajrid baru itu. Ini syarah baru, belum pernah disyarah sebelumnya. Ya, belum ada kami mensyarah sebelumnya seperti itu. Khusus untuk orang galau. Sebelumnya syarah-syarah hakikat. Nah, kini syarah-syarah hijrah bab Al-Galawi.
ingin tajrid, ingin mengharamkan ini itu tajrid itu. Tajrid itu kan melepas. Mengharamkan berarti al-man'u wal qat'u, itu kan arti haram. Mengkat, cut. Enggak boleh. Enggak boleh. Tapi kalau mendengarkan Al-Qur'an cari yang merdu. Sama enggak? Sama. Cuma beda casing. Quran itu dijadikan nyanyian. Padahal Allah pun melarang menjadikan Quran sebagai nyanyian. Ya, Allah mengatakan dalam surat Yasin, kami tidak mengajarkan Muhammad syair. Apa ayatnya? Wama Nah, apa? Wamayan bagilah. Yasin itu apa kan? Oh, bid'ah lah kami. Kami tidaklah mengajarkan dia syair dan tidaklah pantas baginya. Ya. Wah, kembali hafalan Uya. Itu macamnya. Sagan Uya, tak kira ijazahnya. Ijazah syair. Baik. Ingin tajrid, meninggalkan kerja di bank. Tapi kemudian galau. Kami itu jangan salah paham. Kami ini menganut pengharaman bank 10 tahun lebih. Kawan-kawan tuh nggak tahu. Kita kolektor semua fatwa yang mengharamkan dan debat habis-habisan sama orang yang menghalalkan. Tapi kemudian hati terbuka, pikiran terbuka. Di saat yang sama muncul fatwa dari Darul Ifta dan ulama Al-Azhar. Bukan Syekh Ali Jum'ah semata. Darul Ifta mesti sampai guru Buya. Iya Buya. Kayaknya Darul Ifta. Darul Ifta itu lebih kuat posisinya daripada MUI. Legitimasinya sangat-sangat kuat karena kekuatan hukumnya jelas. Darul Ifta 2003 mengkaji kembali, bahkan dari tahun sebelumnya, apakah bunga itu riba atau tidak? Karena kalau riba pasti haram. Riba pasti haram? Kalau makan riba pasti haram. Kalau bank itu riba, maka semua produk dari bank itu riba. Berarti kita harus tajrid. Sini ATM-nya. Kasih kambo sama pasportnya. Serius. Siapa yang mengharamkan bank sini? ATM-nya kasih kambo. Kalau Anda mengharamkan bank, dalam kaidah fikih ada namanya at-tabi'. Apa terjemahannya? Kalau engkau mengharamkan sesuatu, maka apa yang muncul dari sesuatu itu haram. Bang haram tak? Bang babi. Bang haram tak? Ragu kan? Kita kolektor kok fatwa-fatwa yang mengharamkan. Tapi Darul Ifta kasih kemudian kelonggaran. Darul Ifta itu tidak memaksakan. Jika engkau mengharamkan bank, ambillah fatwa yang mengharamkan. Tapi konsekuen dan konsisten. Mulai hari ini jangan gunakan produk-produk bank. Buang semua ATM, buang semua duit. Serius, harus konsisten. Kalau tidak, tolong dikaji kembali. Ya. Walaupun demikian, Bapak Ibu, kami beli rumah tidak pernah minjam ke bank. Menghindari. Karena kita berdoa, Allahumma a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Kita mau berlindung kepada Allah biar tidak dikalahkan sama bank, sama utang. Utang itu kini lewat bank. Ambo tanya, ada nggak di masa Rasulullah institusi namanya bank? Ada nggak? Nggak ada. Bank itu lembaga yang menghubungkan antara orang yang menitipkan uang dan orang yang meminjamkan uang, yang meminjam. Ya. Ada nggak lembaga simpan pinjam di zaman Rasulullah? Tidak ada. Yang ada rentenir.
Beda nggak sistem bank dengan rentenir? Pinjaman online, sama tuh. Jadi pinjaman online Bapak Ibu tolong dihentikan detik ini juga. Itulah riba jahiliyah yang dimodernkan. Jadi Allah itu adil. Di saat dimunculkan bank, dimunculkan riba yang asli. Tapi kawan-kawan lah tolong mengharamkan bank. Lah tolong mengharamkan GoPay, OVO, apa lagi, Shopee Pay. Kok bukan iklan kok? Kasus. Kejadian kasusnya. Baca menanganinya. Tinggal dilihat. Banyak hal-hal transaksi di zaman Rasulullah itu belum ada hukumnya. Jangan langsung diharamkan. Karena jika engkau haramkan wajib tajrid. Karena haram itu bukan sesanggupnya meninggalkan. Kalau taat mastata'tum, sesanggup engkau. Tapi kalau haram tanpa ada kata sanggup, tidak sanggup. Tidak boleh pakai kaidah mala yadruku kullu la yadruku kullu mala yadruku kullu la yadruku kullu. Tidak bisa pakai kaidah gitu. Itu main-main namanya dengan syariat. Maka hati-hati dalam mengharamkan sesuatu. Itu implikasinya dengan tajrid. Engkau ingin tajrid melepas suatu hal karena faktor hukumkah, faktor kajiankah, faktor hijrahkah, tapi engkau belum sanggup tanpanya. Itu sama dengan syahwat tersembunyi. Ingin disebut cowok hijrah, ingin disebut ikhwan hijrah, kerja di bank, tinggalkan bank, jadi pengangguran. Kan kasihan. Padahal mau naik jadi manajer, mau jadi pimpinan cabang, berhenti. Ya salam, ingin disebut ikhwan hijrah. Akhir galau. Apa yang terjadi? Terjebaklah di hutang online. Nya mengharamkan, ada dulu hutang offline tuh. Nah, lebih gawat tuh hutang offline. Itu sekedar ukuran. Jadi hubungan kalau kita mengharamkan di bidang fikih sesuatu, kaitannya dengan tajrid. Bisa dipahami? Ya. Ingin disebut soleh dengan meninggalkan sesuatu, padahal kita masih butuh sesuatu itu. Ingin mengurangi tidur supaya bisa disebut wali, akhir tepar-tepar, sama aja bohong. Ya. Apa lagi? Sebentar. Bismillah. Ingin dianggap pengobatan sunnah. Badan sakit, di UB, aku cek kawan, tidak ya akhi, aku ingin pengobatan sunnah. Berubahlah ke herbal. Berubahnya kepada praktisi herbal, bukan dokter, bukan apoteker, bukan joker. Terus apa? Cuma praktisi herbal. Praktisi herbal beda dengan dokter, beda dengan ahli farmasi. Kalau dokter ahli farmasi menetapkan satu obat itu berdasarkan diagnosa, lalu obat itu dikaji. Ada percobaan, lalu dilaporkan, lalu kemudian menjadi standar pengobatan. Herbal itu bagus, cuma laporannya ada nggak? Karena belum ada, akhirnya kawan itu dihantamnya lah minum habatus sauda, sakawi. Apa yang terjadi? Hancur livernya, hancur ginjalnya. Ingin pengobatan herbal tapi tidak mengikuti sunnah Nabi. Tadawaw ibadallah, Nabi mengatakan berobatlah hai hamba Allah. Jadi kalau penyakit 3 hari, 4 hari, silakan ke herbal, bagus. Memang begitu saran dokter. Tapi kalau sudah lewat dari hari tersebut, wajib ke dokter. Hatta tukang herbal itu sendiri. Kawan membaca khasiat madu. Di pupuahnya minum madu sagale.
Bajalannya sudah tuh sakit pinggang. Itu maksudnya ambo. Ambo pengalami mereka. Kok pengalaman ambo satu juga. Adik mau jualan herbal, ya. Madu itu berdrum-drum di rumah. Sampai kini hobi minum madu, tapi belum memadu. Iya. Belum ada kemungkinan. Tanggang mana? Ada yang merah di belakang, Pak. Di rumah berang. Baik. Pengalaman ambo tuh, tidak ingin berobat ke dokter. Apa? Itu pengobatan barat. Nabi mengatakan, alaikum bisifa'ain. Hendaklah kalian ngambil 2 syifa. Apa tuh? Habbatus sauda dan al-asal. Asal-asalan. Al-asal apa artinya asal? Madu, tapi minumnya salah-salah. Madu tuh ube, tapi kalau kelebihan di badan, ange badan doanya. Berang ke berang setaruh. Pinggang sakit. Ya Allah, salah. Karena minum tanpa resep. Kita tuh mungkin buya, ustadz, buliah. Tapi kan bukan dokter, bukan tabib. Tidak tahu takar satu obat. Fas'alu ahla dzikri. Tanya ke ahli obat. Dan cubu-cubu lu surang. Awak pakai kunyi salah ustaz. Di pupuahnya kunyi itu 3 kawin sehari. Kunyit itu apa ibu? Bagus, membersihkan. Tapi kalau deterjen awak banyak-banyakan ke baju, hancur nggak baju itu? Itu deterjen perut itu. Pemasukan 3 kawin sehari. Apa kejadiannya? Lambung tipis. Siap-siap nanti kronis lambung. Masuk ke paru ke usus, lengkap sudah. Jadi obat itu ternyata racun. Racun lawan racun. Kalau kelebihan keracunan. Tak boleh berlebihan. Yang boleh berlebihan itu cuma satu, ilmu. Dan kedua, zikrullah. Tak ada lagi. Kata ayatnya, uzkurullah zikran. Makanlah zikir itu sebanyak-banyaknya. Itu. Utlubul ilmah, tutullah ilmu seluas-luasnya. 2 hal itu boleh berlebihan. Di luar hal itu tak boleh berlebihan. Ya. Jadi buya-buya, santri-santri kalau sakit, ikhwan-ikhwan dan akhwat hijrah, kalau sakit, hari pertama kedua minumlah herbal. Tidak sembuh, datang ke dokter, ya. Jangan sok-sok tajrid. Aku ini pengamal sunnah, Ustaz. Ini Tibun Nabawi tak? Lah aneh khatam baca kitab Tibun Nabawi, enggak begitu caranya. Itu bolak-balik kita dan 2 kitab. Bahkan tambah kitabnya Ibnu Sina. Kan pusatnya Ibnu Sina. Kitab Ibnu Qayyim, kitab Zahabi, sekawan itu. Dan kitab Ibnu Sina. Tapi ambo bukan dokter, cuma dokter. Kalau dokter kan harus baca, harus tahu aja. Oh begini, biar tahu diri. Kalau dokter sakit, harus datang ke dokter. Gitu. Tak bisa lo dokter tuh marah resep surang lo. Gengsi wak dokter. Gue lah resep surang. Hancur kawan tuh nanti. Ada lo kawan ahli doa, ahli tiup, ahli ruqyah. Sakit. Besok main hembus-hembus keluar musuh Allah. Kini barang-barangku sakit. Gengsi, besok mengobati dokter kesurupan. Kini giliran badan kawanku sakit. Gengsinya, saya kan Ustaz Ruqyah, masa saya berobat? Akhir dibiarkanlah badannya sakit. Ujungnya kurus. Untuk meruqyah pun tangan tak bisa naik. Baca bismillah pun tak bisa. Ingin disebut ustadz ahli mengobati, tidak perlu diobati. Pengen disebut sakti. Tersembunyi. Tasalek di hatinya sakit, ingin disebut kurang sakti. Itu namanya syahwat tersembunyi.
Syahwat itu artinya keinginan rendahan, tapi babungkuhnya nah halui, namanya syahwat khafiyah. Syahwat orang sok suci, syahwat orang sok walinya lu wali. Ya. Bah kira-kira, kiranya panjang itu syarahnya bu ya. Ya, pada fitnah tu. Iya, balai. Ijazah sikit. Itnab tu jadi mana? Nama. Jadi tajrid melepaskan sebab. Kawan tu kalau ndak karajo, tidak masuk. Tapi kecil saya belajar tasawuf harus tawakal. Cukup dengan zikir pagi sore baca al-waqiah dan subhanallah bihamdi 100 kali, rezeki akan datang. Dicubanya loh. Allah uji pulanya. Yakin atau tidak? Yang diuji Allah yakinnya bukan rezekinya. Kiranya betul. Dalam beberapa hari itu diberi Allah rezeki. Tambah yakinnya, oh bertindak pula, tidak perlu kerajuan. Sebab betul hebat al-waqiah. Kalau engkau membaca waqiah, maka rezekimu lancar. Mulailah ini berfatwa ceramah kamari mudia Ilya lengkap. Tiba-tiba corona. Panggilan tidak ada. Orang mau dipegang pun, mau diobati pun, diambuh-ambuh pun tidak ada nama. Sebab corona jatuhnya, keluarnya lewat ambuh-ambuh. Dek buya aku, kalau buya aku galak, kamu galak. Mulailah syak. Ya mana waqiah kena. Balkolah baca apa kan? Wakil aku kalah juga di corona. Tak datang juga orang memanggil. Jawab panggilan. Akhirnya ditinggalkannya lah sore Al-Wa. Padahal itu baru hitungan mau 40 hari. Kalau lolosnya 40 hari, orang datang. So nanti orang-orang akan mengatakan, berubeklah ke Sianu, panggillah Sianu, baran suami. Cegah capek. Tapi dek kawanlah ditinggalkannya. Kesaktian pun lepas, keramat pun pudar. Nama tiada disebut lagi. Hilang sakti kawan. Apa seorang ngomong mangkui ya? Atuh, nak mangkui loh. Kasihan. Nah, itu ujian-ujian tuh, ujian-ujian. Wa iradatukal asbab. Keinginanmu untuk tetap mengambil asbab, tetap bekerja padahal hatimu sudah tenang, sakumu sudah cukup, rumahmu sudah bagus, anak-anakmu sudah dewasa, tapi masih pengen bekerja. Apa kata Ibnu Athaillah? Inhitatun anil himmatil aliyah. Berarti semangatmu yang dulu tinggi, engkau dulu mengatakan, coba kalau saya pensiun, saya akan 5 waktu ke masjid. Coba kalau nanti punya rumah, kami akan baca Quran dan khataman di rumah. Coba kalau anak-anak sudah dewasa, kami akan ikut pengajian kemanapun ada. Anak lah dewasa, rumah lah ranca, auto lah punya, piti masuk otomatis tanpa perlu dicari. Apa sebab? Ada namanya rezeki. Pasif income. Tapi masih galau, pengen buka cabang, masih ingin masuk terjun. Apa kata Ibnu Athaillah? Kamu pembohong. Dulu engkau mengatakan kalau sudah mapan ingin fokus ngaji, kalau sudah mapan ingin fokus hafalan, jika sudah mapan ingin kemudian tahajud setiap malam, ingin ganti-ganti masjid 5 waktu. Kiranya lah mapan, malah tetap bekerja. Badan itu sudah ada batasnya. Lewat batas umur itu badan akan sakit-sakitan. Kiranya kawan tu masih bekerja mulai sakit-sakitan. Akhirnya kalau awak beransur nanti awak ibadah, disehatkan oleh Allah sesaat. Ingin kemudian mengejar apa yang tadi kurang.
lupa dengan doanya. Itulah sifat manusia. Itulah yang terjadi pada ahli kubur. Kecil ahli kubur, farji anak-anak amal salihan. Ya Allah, kasihlah kesempatan sebarang sebentar saja. Kembali sejenak saja kami baca la ilaha illallah itu mati balik. Kiranya enggak. Sama, itu karakter manusia. Ya Allah, kalau corona kalau berkurang, kami ingin begini, begitu. Corona lah berkurang. Coronanya mungkin sedang lalu. Hati-hati kalau jago. Disebut gelombang ketiga. Siap-siap, mumpung belum ada gelombang ketiga, kita buat pengajian sebanyak-banyaknya, sholawatan sebanyak-banyaknya. Siap ya? Hidupkan terus majelis maulid, hidupkan terus majelis baca sholawat, pengajian, baca kitab sholawat. Mumpung corona 3 belum datang, ya. Kalau bisa nggak usah datang lah. Tapi kalau datang ridho nak, kalah tahu betang caranya. Tahu kan? Tinggal pakai masker. Saya tuh di rumah. Tapi nanti akan lebih berbahaya. Ya. Kemarin sehari 5 kali ada orang diumumkan mati, mungkin nanti 10 hari. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kece Buya, kalaulah banyak murid, nanti pengajian ambo serahkan ke murid. Maja kita serahkan banyak-banyak ke murid. Kiranya muridlah banyak. Buya tambah tamak. Tak selesai daripada aku Aden jo nama aja. Tambah lo jamaah mengecek, jamaah tua-tua kau. Nah tua-tua tu sekolah nah tua. Apa kecil tua-tua karena tua. Kalau nak jubuya ndak lama ndak putih kaji itu buya. Jangan dikirim jo anak-anak muda tu lah. Kecek sih, nan tua, ya seleranya tua loh. Padahal yang muda ku kadang lebih banyak ilmunya kan, ilmu kasyaf. Itu terjadi. Akhirnya buya aku diambilnya lah pengajian dimasuk, semua kelas diambil. Itu kejadian di banyak pesantren. Semoga pesantren buya ndak meretu. Ndak ada akhirnya regenerasi. Keletihan lah buya. Jantungan mati, ya, kaget sadonya. Yang tadi itu nendak jadi maja tuh, ini sedang grogi. Disitulah mulai hancur pesantren. Maka regenerasi wajib. Ya, kesempatan untuk anak muda itu wajib. Kecuali yang urgen-urgen, yang inti-inti itu kita ambil, cabang-cabangnya kasih. Nanti sesekali pura-pura tidak datang, Wak. Sakit baru iden, yuang angkulah misi. Nah, itu di Betawi begitu caranya, di Jawa begitu. Kami dididik oleh Syekh Ali Mustafa Yaakob begitu. Dulu ngajar di Istiqlal, ngajar di Bekasi. Apa kata beliau? Ntar ada jamaah 400, kamu grogi nggak? Kalau Pak Kiai yang berkalam, sami'na wa ta'na. Betul, kironya 4.000 orang. Alhamdulillah. Sesekali baru mengatakan, nanti jamaah 1.000-an, kira datang 10 orang. Ujian ketulusan. Alhamdulillah diuji. Sawabiqul himami, lanjut. Sawabiqul himami la takhriqu aswar al-aqdari. Sawabiq jamak dari sabiqah, yang telah berlalu dari datangnya himmah dan tinggi, firasat yang kuat, khatir qalbu yang dahsyat. Jadi misalnya ada di antara kita mengatakan, sebentar kolej buyaku pasti viral. Ya viralnya 2 bulan sudah tuh. Apa kata aku? Karena aku berkata virallah dia. Apakah karena sebulan kok? Ya enggak lah. Itu urusan viral memviralkan, urusan di langit itu. Ya. Dulu Abu Hurairah pernah berkalam. Ada anak raja sedang bermain-main dengan anak putra-putra raja, putra pangeran-pangeran yang lain. Ada satu yang menonjol, Abdul Malik bin Marwan. Abu Hurairah diperhatikannya anakku. Di saatnya perhatikan, muncullah khatir di kalbunya, lintasan. Seakan-akan Allah menunjukkan masa depan anak itu. Berkalamlah Abu Hurairah, tapi meminjam info dari
khatir ilham tadi. Hazal ghulam, anak ini sayakunu min kibaril umara, akan menjadi pemimpin yang hebat. Betul. Di umurnya 20-an sudah memimpin berbagai hal, dan bahkan kemudian setelah itu menjadi khalifah yang sangat disegani. Apakah karena kalam Abu Hurairah? Jadi kejadian itu karena siapa? Karena Allah yang menakdirkan. Kebetulan saat itu qalbu Abu Hurairah sedang bening. Allah pinjam lisan Abu Hurairah mengabarkan kepada orang. Itulah kejadiannya masa depan. Berarti kejadian orang tuh jadi raja, jadi orang hebat bukan karena Abu Hurairah berkalam, tapi siapa yang menggerakkan Abu Hurairah berkalam? Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak mendengar itu? Atau pernah melakukan begitu? Saya lihat salah nanti pasti pajatu. Kironya yo. Apakah yang terjadi karena kita berkalam atau karena Allah? Sebelum kalam itu ada, Allah sudah menakdirkannya. Ya nak? Jadi jangan GR sok wali. Sok kalau kalam waktu batuah. Batu oleh ke batuah mana kalam? Ya. Ya. Firasat-firasat yang hebat tidak akan pernah menghancurkan dinding-dinding takdir. La takhriku aswar. Aswar itu jamak dari sur. Sur artinya benteng-benteng. Takdir itu bentengnya adalah kudrah iradah Allah. Ada dua bab. Apa? Kudrah iradah Allah. Adakah di antara kita yang bisa mengalahkan kudrah iradah Allah? Kan tidak ada. Itulah benteng terkuat. Tak bisa dilawan. Arih nafsaka minat tadbir yang sampai. Arih, rehatkanlah nafsaka, jiwamu. Bisa pula nafasaka, nafas engkau. Ya. Ringankanlah jiwamu, nafasmu. Minat tadbir, daripada mentadbir, mengurusi, memikir-mikirkan. Apa yang dipikirkan? Yang sudah ditakdirkan Allah. Seandainya Bapak Ibu, kawan-kawan, ikhwah fillah, terjadi corona balik, itu siapa yang urus? Rezeki awak siapa yang urus? Nyawa kita siapa yang urus? Udah, jadi jangan takut, itu intinya. Kita ikuti mainannya mereka. Pakai masker, kita pakai masker. Apa boleh? Dicolok, cuki-cuki. Jadi untuk membayar cuki doang tuh dari 700 sejutaan tadi, cuma cuki doang. Kau buktinya? Buya kau yakin mana? Wala kecet. Berangkailah cepet buya. Nanti salah. Nanti kita PCR di bandara. Awaklah firasat kau. Kau ujian ya, belum ada ujiannya loh. Kalau nya ujiannya angui. Tes PCR 3 jam sebelum, biasanya 4 jam, 3 jam keluar. Kironyo Allah sampai jam tak keluar-keluar. Layan kemudian mengembangkan sayapnya dan meninggalkan buya yang sakti. Awaklah firasat, apakah terjadi keterlambatan itu atau tidak keluarnya hasil tes PCR itu karena araz yang berbicara atau karena kehendak Allah yang sudah meminjamkan lisan araz? Nah, kadang-kadang di era kecek ambo ya, kecek den, kalau dikecek tadi, ya nak, biasanya cuk itu benar. Lah ada kecek tadi anda percaya aja loh. Pacayola jadi dah buru apa? Iwana lebay ya, Al-Baihaqi. Yang penting sampai bilangnya ya.
Arih nafsaka minat tadbir, rehatkan dirimu daripada mengurusi yang telah Allah jamin. Rezeki Allah sudah jamin, tugas kita cuma menjemput dan menunggu. Menjemput, menunggu. Ya. Kalau dipikir-pikir ya, lihat mungkin dek guru-guru kita bisa kemudian membangun pesantren padahal beliau cuma ngajar-ngajar. Sebelum jadi anggota dewan, Abuya, betul kan? Sebelum jadi anggota dewan kan sudah ada. Mungkinkah tanpa bekerja seperti para pengusaha bisa bangun? Kan nggak mungkin. Tapi Allah mengatakan, kamu ajarkan saja ilmuku, aku akan bangunkan fasilitas untukmu. Tuh. Jadi tugas kita, tugas guru-guru, tidak usah urusan proposal, itu urusan santri itu. Proposal itu kan nggak mesti pakai kertas, kan? Ada proposal langit namanya. Bisik-bisik awak lagi, bisik tinggal tunggu, selesai. Tapi masalahnya, ya yakin kau dan kurang. Allah kan cuma uji yakin. Fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Yang telah diurus oleh selainmu, yaitu Allah, jangan engkau urusi kembali. Yang sudah dijamin oleh Allah, tidak usah engkau meragukannya untukmu. Khawatir nanti kalau ada corona ketiga, tidak usah ya. Kalau Allah takdirkan umur panjang, alhamdulillah. Kita berjuang nanti dengan al-imam akhir zaman. Jika tidak, semoga syahid fi sabilillah. Syahid kecil namanya. Pasti syahid. Dulu banyak ulama yang syahid. Bahkan buya-buya itu lumpuh. Dulu waktunya sehatnya mengatakan, sebelum fitnah akhir zaman terjadi, semoga Allah mencabut nyawaku. Ambo punya guru lah banyak beritu, dan Allah matikan zaman corona kemarin. Betul diambil. Ada guru kami yang berdoa, ya Allah sebelum tahun 2000 jemput aku. Betul, tahun 99 Allah wafatkan. Banyak begitu. Pencirian pertama kali adalah reformasi 97. Itu awal fitnah, kekacauan. Kemudian terjadi dan kini global. Semua wilayah di dunia terkena corona. Apakah beritanya, apakah PCR-nya, apakah maskernya, ya enggak? Pernah kita siko kosong ya, tidak diliburkan enggak? Pernah diliburkan? Awal-awal itu kan, berarti kena semuanya. Kemudian ke kelas semuanya pakai masker. Udara seberasih ditempe gitu pakai masker. Ya, itu terjadi. Tapi ya sudah, kita ikuti. Mereka suruh pakai masker, kita pakai. Kita nggak usah frontal, sabar. Ya, Nabi Muhammad dihalangi masuk kota Mekah. Beliau sabar nggak? Nabi Muhammad diusir dari Taif, sabar nggak? Jadi sabar untuk menang itu wajib. Kalau dalam ilmu kewalian diambil dari ilmu para nabi. Lain mau sabar. Yo, takbir kita yang mahal itu jangan dibuang-buang sebelum saatnya. Takbir kan gitu kan? Ambo kalau takbir bisa lo lebih karih daripada orang. Mungkin bisa adu-adu tumbang, Pak. Tapi energi takbir itu tidak boleh dipakai sebelum saatnya. So, nanti takbir itu kata Nabi bisa menaklukkan bahkan Eropa, Rum. Jadi Rum itu nanti ditaklukkan Allah bukan dengan senjata. Cukup Allahu Akbar, hancur sebelah situ. Sakti dah tuh. Jadi lebih hebat daripada kufu-kufu. Tidak ada tuh. Takbir di situ, hancur di situ. Bar. Nanti begitu. Akhir zaman. Apa sebab? Dalam ijazah zikir kami mendapatkan tulisan dari masyayikh. Hati-hati terhadap himmatus syuyukh. Ihdaru min himmatis syuyukh. Fa inna himmatahum aqwa minal jabal. Bal yuzilul jibal. Hati-hati terhadap gores-gores hati para guru yang ahli ilmu, ahli zikrullah, ahli ma'rifatullah. Gores hatinya bisa menghancurkan gunung.
bisa menggetarkan bumi. Hati-hati. Boleh cuma hujan. Nah, lidah dikunci. Kunci lidah. Ya, kunci lidah. Buka mata pelan-pelan ya. Awak sedang mengaji. Nanti kalau tawajuh kita pupuh. Nah, lidah dikunci ke langit-langit. Baru baca Allah. Nah, itu bukan setan tuh Bapak Ibu, itu kalimah nama suat tuh. Jadi jangan salah sangka belum ngaji hikam wak kesurupan enggak. Bola ka masuk. Kecek kawan, bola kalau ke masuk apa? Teriak enggak? Walaupun bola nak jadi masuk. Bah cara teriaknya yang main futsal. Mereka itu kira-kira. Jadi jangan suuzon ya. Ya, kami pernah mengalami itu bertahun-tahun. Dan itu bukan kegilaan dan kesurupan ya. Itu kelezatan. Yang enggak tahu cari tahu. Caranya tuh ya, itu mahal tuh ya. Ijtihaduka fima dhamina lah. Engkau bersungguh-sungguh mencari rezeki yang sudah dijamin. Wa taksiruka, tapi engkau kurang sungguh-sungguh fima tuliba minka, dari ubudiyah dan ma'rifat yang dituntut agar engkau mencarinya. Itu pertanda dalilun alam timasil basirah. Pertanda kalau basirah ada basar, ada basirah. Basar itu berkaitan jo mata fisik. Kalau basirah jo mata kolbu, mata batin. Ya? Jika engkau sibuk mencari yang sudah dijamin, tapi kurang serius mencari yang belum dijamin. Apa yang belum dijamin, Dewa? Ma'rifatullah. Dijamin tak? Kalau tidak mencari, tidak dapat. Orang yang tidak berhasil mencari ma'rifatullah di bumi ketika masih hidup, maka dia harus mencarinya setelah mati. Tapi kalau lah mati panjang waktunya. Karena alam kematian itu alam imigrasi, ditahan, mau keluar ditahan, mau maju ditahan, mau mundur ditahan. Jadi di alam barzakh itu penahanannya luar biasa, lebih gawat daripada istana. Bah, mau main-main Mbak di situ? Mungkin tidak ada yang tadi, mungkin mati langsung. Ya, tidak ada yang kuat. Makanya beruntung kita tidak mendengarkan alam kubur. Nikmat itu bukan hanya diberi, nikmat itu kadang-kadang ditahan. Jadi ada orang diberi nikmat itu dengan cara ditahan pemberian. Kan banyak santri-santri ingin kasyaf, ingin mendengarkan alam gaib, itu bahaya. Kalau kita bisa mendengarkan alam gaib, sibuk tadi. Ada malaikat turun, dia goa. Dan malaikat itu setiap detik ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik. Belum mereka makhluk apa namanya rambut panjang tuh? Si Junda. Iya, nama si Junda. Tuh datang kan? Pailah. Ale, antu gau-gau, kecil orang sekolah namanya. Antu aru-aru. Apa lagi? Oh, kalau kita dibukakan mata batin, repot. Lewat ke Batang Beringin, itu nyodot situ. Naik bukit, naik gunung, lewat rumah Nanda Penghuni, adanya di situ. Kan pusing. Jadi salah satu nikmat yang hebat adalah nikmat dipakaan oleh Allah. Dibutakan oleh Allah alam itu. Jadi tidak usah diminta-minta ya. Itu bukan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu basirah. Apa basirah? Memandang jaminan-jaminan dari Allah. Itu, ya. Lah yakin dijamin Allah? Ya mana? Bakok rajin kerajun, tak rajin tahajud. Nah, kita cek malam minggu. Lai salat witir enggak? Kalau enggak salat witir berarti tidak yakin dengan Allah. Biswa awak akan diinterview oleh bos suatu perusahaan besar. Kira-kira bangunnya capek enggak? Yo. Ada cek lain.
Iko Nabi yang mengabarkan sepertiga malam Isra dan punya alam semesta akan bertajalli, akan menyatakan keluasan rahmatnya pada alam semesta. Siapakah yang berdoa pasti aku beri, yang minta ampun pasti aku ampuni, yang minta perlindungan pasti aku lindungi. Tamu besar datang, Allah Subhanahu Ta'ala. Itu kecek guru hadis yo dari Nabi. Kira-kira le jago secepat awak akan interview iswa. Ya enggak? Berarti masih kurang yakin. Jadi kita kok mohon maaf Bapak Ibu Buya sekalian, kita kok belajar yakin. Jadi enggak usah sebut saya ini ahli sholat, enggak. Kita sedang belajar sholat. Maka kalau ada orang kurang saya sholatnya, dimaklumi. Awak ngalih sembahyang, kalau itu betul. Ya. Ada yang sholatnya khusyuk? Aduh, ambo lagi, kojuk kalian. Jujang gue bagi. Sholatnya khusyuk tak? Khusyuk. Sholat khusyuk tidak dijamin, tapi rezeki pasti dijamin. Maka orang khusyuk dan khusyuk rezekinya tergantungnya mau menjemput. Jadi rezeki itu dua saja, jemput atau tunggu. Bila menjemput, kalau awak alun manis lah, alun bisa menjadi gulo lah, maka jemputlah. Berarti awak makomnya makom semut. Makom semut itu makom asbab. Kalau lah manis, lah jadi madu, lah jadi gulo, gulo dicari di samui. Maka gulu atau madu itulah yang disebut tajrid. Dia cukup diam sejenak, maka yang lain akan mencari. Kalau belum sampai keyakinan ke situ, jemputlah rezeki. Ya. Orang punya toko kelontong lah, toko apalah, atau toko online. Kok ahli online di samping bawah? Kok bisa orang membeli ke ini, tapi tidak membeli ke online yang lain? Kita punya toko, kawan punya toko, bahkan orang belanja kawan, belanja ke orang lain. Siapa yang mengatur padahal jualannya sama? Maaf Pak Terinya. Tewas. Nah, dia tuh. Ya lo mulai oleng. Ini termasuk kawan beliau cah. Buka toko, bahkan toko awak adalah aku, toko orang adalah aku. Berarti di situ ada yang sudah manis. Apakah sering ngasih diskon, ya kan? Itu manis tuh. Tapi jadi diskon saya taruh. Itu kemanisan tuh. Kalau kemanisan habis apa ya? Rezeki dijamin. Sholat khusyuk belum dijamin. Ma'rifat belum dijamin. Masuk surga dijamin enggak? Belum. Maka harus dicari. Kira-kira tadi awak akan interview sama makhluk, akan diinterview sama Khalik. Kira-kira lebih semangat yang mana? Harusnya lebih semangat kepada Khalik. Itu kan interview. Adakah yang mau meminta? Aku beri. Lebih dari interview, itu promo gratis dari pemilik aras, pemilik langit dan bumi. Kalau ada orang ini bagi-bagi oto gratis. Ledo nak orang bagi oto lo ya. Tapi bagi oto asli kok. Gratis. Kira-kira berebut nak orang di situ. Dulu zaman-zaman presiden siapa? SBY ada dana dibagi 300.000. Itu ramai yang antri. Tapi cuma 300.000. Bakok bisa benar itu. Tapi kemudian dalam antrinya lupa sembahyang, lupa zikir. Sebab Tuhan ibadah fulus. Hati-hati Bapak Ibu ya. La yakun ta'akhuru amadil ata' ma'al ilhah itu mujiban liyaksi. Janganlah ada hendaknya ta'akhur, diundurnya amadil ata' saat diijabah pemberian doa. Amat itu artinya waktu.
Mal ilhah fid doa, padahal sangat serius, sungguh-sungguh berdoa. Ilhah itu artinya bersungguh-sungguh. Lama nangis wak berdoa. Tapi ijabah Allah itu waktunya diundur. Mujiban itu musabbiban, menyebabkan liyaksik, menyebabkan engkau putus asa dari doa. Masih sering kawan acok bakalam awaklah setahun ku berdoa alun lagi halai. Enak. Itu doa yang setahun langsung runtuh, yang tadinya sudah berjejer ke langit langsung dibatalkan, habis. Harus diulang dari awal. Pernah enggak begitu? Jadi enggak usah lakukan lagi ya. Itu disebut al-ajalah, tergesa-gesa dalam hadis Imam Muslim. Ya. Ketika saya berdoa, aku sudah berdoa sekian tahun, ya Allah, kok belum juga engkau kabulkan. Itu berarti kena itu. Semua doa pasti dijabah. Apa sebab? Sebelum kita berdoa, Allah sudah takdirkan jam sekian detik sekian hambaku berdoa dan aku pasti mendengarnya. Jadi Allah itu gara-gara sebenarnya, Pak. Cuma awak aku serius mana? Allah itu penggarah serius. Bacalah riwayat-riwayat hadis Nabi. Ajiba rabbuka, dhahika rabbuka. Ya kan? Sering kan? Tabassama. Itu banyak hadis-hadis begitu. Allah itu akrab. Cuma kita tuh beragama kayak serius. Subhanallah. Insyaallah. Serius pana. Nabi itu tidak menentunya beragama. Nabi ngomong ke kawan. Apa kata Nabi? Waihak. Waihak itu kalau bahasa orang awaknya tuh. Kalau di Jakarta, suwe. Kalau di Siko ya. Siko udah. Besok udah let call kok punya kosakata aneh-aneh. Parah ente gitu kalau bahasa orang. Akhirnya kalau bahasa awaknya betul. Aduh payah lo amat. Tak lolos sudah. Apa kalau orang ngecen, payah ente gitu. Kalau orang-orang Siko ngecen. Apa buya? Buya lah tan sekali lama di Mesir pun. Lama aku. Waihak itu bahasa Arab litarahum. Tarahum itu artinya payah ente. Payah itu tarahum. Rasul itu santai. Sangat santai. Tapi kalau kita baca hadis, ada satu hadis seakan-akan dipukul rata dengan semua riwayat. Nabi kalau menyampaikan khutbah, ala sautuh, ya kan? Suaranya meninggi, wahmarra ainuh, matanya merah, ka'annahu qaidul jaish, seakan-akan dia panglima perang. Allahu Akbar. Kacau kawan. Itu tegang. Akhirnya kawanku taklim itu kayak mau perang. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kayak tegang. Mana dalilnya? Bid'ah. Lain mana itu Rasulullah dakwah tak? Tak ada. Kalau Nabi begitu dakwah, orang Arab Badui, ini Muhammad palsu ini. Muhammad yang aku kenal enggak begini. Aku kencingin masjidnya, dia masih tersenyum. Bahkan suruh sahabat untuk ngepel. Suruh silam. Bid'ah. Tak ada begitu. Nabi itu tidak pernah bersuara dengan sautul hamir. Dan coba antum lihat riwayat, tidak pernah. Suara Nabi itu lebih merdu dari suara Nabi Daud. Tapi kalau sedang khutbah jihad, itu membakar jiwa umat. Langsung yang tadinya kere-kere itu, yang penakut-penakut itu, hilang takutnya. Karena dibakar oleh kalam-kalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sesekali kita pakai ijazah tuh, aduh ijazahnya tuh membakar kalbu umat, aduh taruh itu. Oh, merinding orang, bisa takbir orang saja. Tapi itu nanti, ini tuh testing seketek saja. Ya. Jangan sampai cuma beda pilihan politik, di situ takbir, di situ takbir, kan bingung. 0-10 takbir, 0-11 takbir, bingung mana ke takbir. Kalau pertangan 0-1-0-2, Cik lah jadi presiden, Cik lah jadi menteri. Kan malu gitu kalau inget takbir itu nak. Takbir. Kan malu tuh. Kalau diputar-putar itu kan malu. Tapi itulah gorengan politik. Orang kalau lah menggoreng politik tuh, hasil minyaknya jadi. Kalau kita berdoa ada jaminan. Huwa dhamina lakal ijabah. Allah menjamin ijabah. Allah jamin semua doamu pasti dijawab. Pasti dijawab. Tapi kapan ata'nya itu belain. Jadi bedakan al-ijabah dan ata'. Apa itu ijabah? Allah dengar, Allah jawab. Jadi oke, siap kata Allah. Tapi kapan diberikan? Suka-suka Allah. Bapak Ibu, para asatis, awak mengajukan proposal, anggaplah Buya direktur, kakinya tinggal dilepek saja, jago lalu piti lah masuk, piti masuk. Kita kirim proposal, kita akan buat maulid, ambo ketuanya, usulan dana 100 juta, sekitar itu untuk beliau. Amin. Masuklah proposal. Dek beliau sibuk. Akhirnya proposal dibaca, tapi belum sempat dieksekusi. Boleh nggak mau minta? Buya, baca dong proposal saya. Boleh nggak itu? Kapan dicairin nih? Boleh nggak? Ayo Buya, kamar hilang. Gimana boleh? Kira-kira lain mungkin awak kepada bos mengecen, baca dong, saya sudah 3 hari nih, kok belum dikabulkan juga, ya kan? Sama aja kawan mengecek, lah setahun dan berdoa, ya Allah, aku nak bagi agil yo, hanya Allah, apa anda? Bawa dong. Kira-kira mari itulah. Makanya kata Nabi, itu Nabi sedang berkalam santai itu. Semua doa mustajab, kullu da'watin mustajabah. Malam ya'jal, qila mal ajal ya Rasulullah, qala idza qulta da'autullah wa lam yujibli. Doa semuanya dijawab, diijabah, pasti diberi, tapi syaratnya satu. Jangan tergesa-gesa. Apa itu tergesa-gesa? Nabi mengatakan, engkau mengatakan, aku berdoa sekian lama tapi belum dikabulkan. Nanti Allah mengecek, aden apaan? Siang. Berani intimidasi? Pasti Buya nanti mengecek. Baru 3 kali kemari lu. Berani lu intimidasi. Sudah usah nundang leh. Kira-kira itulah ya. Tahu ya? Sahih dah ya. Bakeringe mau dek kawas. Tak ada kipe angin dah tu. Allahumma salli ala. 6 detik baru. Ada kalam di ujung. Apa kalamnya? Allah itu menjamin memberi fima yakhtar, pada objek yang dia pilihkan. Yakhtar itu pilih. Kalau orang gaib memilihkan untuk anak, terbaik atau terburuk?
Kalau Allah nan menciptakan orang gaya, awak memilihkan terbaik atau terburuk? Pasti lebih baik dari pilihan orang gaya. Fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Allah telah menentukan waktu yang tepat, bukan tepat menurut tepatmu, tapi tepat menurut Allah. Kece anak umur 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Buya kan lah buya. Doa mustajab, piti banyak. Doa serentak atau nggak nanti. Doa lambo depek onda. Onda yang gagah tuh yang bunyinya. Awak sayang dia anak? Sayang nggak sama anak? Anak minta onda, bukan onda-onda, bukan motor-motoran. Motor asli, motor gadang. Anak umur 10 tahun, 7 tahun. Dia gila. Tanda sayang atau tanda benci? Jadi sayang itu kadang adalah ditahannya pemberian. Jadi kalau Allah menahan pemberian, berarti Allah sangat sayang kepada hamba. Kalau dia kok beko lupa diri, tabrakan mati. Kalau dalam bab rohani diberikan keajaiban-keajaiban sebelum saatnya, girang kawan, merasa dirinya sakti, ini kemudian mengatakan, guruku aja nggak bisa tembus nih, aku tembus nih. Ya. Gurunya mampu, pura-pura ndak mangkuih doh. Tiba dia nyoba sembuh kali. Diuji, guru sengaja melakon, ya. Pura-pura ngecek. Si muridku girang ndak, merasa lebih sakti ndak, gironya yo, belakangannya di rumahnya buat majelis sendiri atau punya buat tempat sendiri buat klinik, aku cina, angku kaden selah, ndak usah ke guru den tu, nyolah uzur, hembusannya ndak mangkui lo giginya lompong, ada sih. Atau ada yang makalam ilmu guru itu ala pindah ke den GR itu ujian saja, ya, jangan keegeran. Ya. Kalau Allah sayang, Allah memberikan di saat yang tepat, betul. Jadi kalau doa awak minta, sebenarnya tidak minta pun pasti itu diberi. Tidak minta pun pasti diberi. Orang-orang non-muslim itu Tuhannya tepekong. Tahu tepekong? Kucing lagi ya? Adalah Tuhannya 4 penjuru angin. Adalah Tuhannya jimat. Ada Tuhannya macam-macam Tuhannya. Tapi Allah beri. Sebenarnya orang itu ketipu. Allah tetap beri walaupun dia nak menyembah kepada berhala. Sama, orang tuh berdoa, tidak berdoa, Allah tetap beri. Doa itu bukanlah karena supaya ijabah rezeki lancar. Doa itu adalah penghambaan seorang hamba kepada Allah. Curhat sebenarnya. Jadi kalau lah paham bab itu, tidak perlu curhat ke orang lain, tidak perlu curhat sama ustaz lain. Curhat langsung kepada Allah. Di mana waktu curhat yang paling bagus? Sepertiga malam terakhir, tidak ada orang main tidur. Mau tak? Beko malam jam berapa? Jam lebih bisa jago setengah empat. Bisa ya? Itu jam 4 lah minimal. Setengah jam sebelum subuh lah. Alarm dipasang 3 lapis. 4 kurang seperempat, 4 pas 4 seperempat. Lumayan. Tapi besok kalau ada 4 seperempat, nanti silah. Seketik lain ada tanya jawab ya? Tidak usah ya? Kita habiskan selena semampunya, tanya jawab nanti salah. Pasti tanya sambung, pasti bab salafi lo dia. Kan bahas tentang tarekat lo dia, bosan lo. Lah 20 tahun lo berdakwah kan. Itu sepertanyaan orang. Mulai dari umur belasan sampai kini, itu sepertanyaan orang. Tidak move on orang-orang tu dah.
pertanyaan orang tuh gini, itu pertanyaan yang kami sudah bereskan umur 14-15 tahun. Pikir kok, pertanyaan itu tidak akan muncul gini. Kiranya muncul terus. Muncullah orang-orang sok moderat kan, Ahlussunnah loh. Usahlah bahas-bahas khilafiyah tuh. Akhirnya Buya kok ikut memberi ruang kepada kelompok yang suka menyudutkan dan menyalahkan umat, tapi tidak ada yang mengkonter. Jadi Buya-buya, khusus Buya Tarbiyah, Buya pesantren, Buya ma'had, Buya surau, kini kolah wajib untuk berdakwah dengan ilmu yang kita punya. Jangan di luar ilmu apa? Kalau ada orang bertanya di luar ilmu kita, oh itu yang pakar Buya Tuhan, datanglah ke situ. Jangan malu untuk ngoper murid. Itu murid itu bukan milik kita, itu milik Allah. Kalau ada murid awak pindah tempat pengajian, itu bagus, berarti beban berkurang. Pernah minta ambui itu kan? Latih lo sama ambui orang tu ya, nyo babnya bab TKS nya. Syukran Ustaz. La yushakkikannaka fil wa'di adam wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanu li'alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Janganlah kamu syak karena tiadanya ketepatan janji yang menurut engkau telah dijanjikan. Apa janji Allah? Semua doa pasti dijawab. Tapi fil wa'di, mengenai waktunya, waktu janji itu belum terjadi. Jangan syak. Itu adalah taklim yang diambil dari sejarah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pernah kemudian keliru, kemudian diluruskan oleh Allah. Jadi beliau itu salah untuk benar. Nabi mengalah untuk menang. Dapat 2 pelajaran di situ. Masih ingat pelajaran waktu Hudaybiyah? Sayyidina Umar mengatakan, "Rasulun anta? Apakah engkau beneran Rasul? Kenapa engkau mengalah kalau engkau Rasul Allah? Mereka itu orang kafir, libas saja Rasulullah." Hati-hati kalau ketua pergerakan digituin sama jamaah. Ya, Syekh, Habib, Tuan Guru, orang itu kan ahlul batil, kita ahlul haq. Kenapa kita ngalah? Hati-hati, itu iblis tuh yang sedang berbicara. Cukup Umar sudah tobat. Umar 40 hari, 40 malam. Beliau tobat. Umar kan bukan setan. Umar kalau ada setan pergi nak. Itulah ujian terakhir. Setan ingin menyatukan dirinya dengan Sayyidina Umar. Dan itulah talak terakhir Umar dengan setan. Makanya Umar setelah itu kalau lewat satu tempat setan pergi. So itu yang terakhir. Apa kata Umar? Ahakun dinuna. Apakah agama kita ini benar? Kalau benar, kenapa engkau mengalah wahai Rasulullah? Ambo bertanya ke Buya. Iya benar Buya, aku tamat Timur Tengah Pak. Cek Buya dan lampang kepala. Tapi Nabi enggak, Nabi faham. Nabi faham Umar ini ujian terakhir paling berat bagi Umar. Nabi diamkan, Nabi doa dalam batin. Karena Nabi sirnya kuat, Nabi berkalam kepada Abu Bakar. Abu Bakar, selesaikan. Kira-kira gitu pakai sir. Abu Bakar kemudian nepuk Umar. Umar, apakah kamu tidak membaca satu ayat yang menyebutkan bahwa ini terjadi pakai kalimat insya Allah? Umar pakai insya Allah, lepas semua godaan setan dalam dirinya. Jadi kalam insya Allah itu melepas mentalak 3 kita dengan setan. Tapi kini orang insya Allah menyatukan dirinya dengan setan. Padahal Ya'juj Ma'juj itu dilepaskan Allah nanti, karenanya sungguh-sungguh mengatakan nanti insya Allah di akhir zaman kami akan keluar dari benteng ini. Zulkarnain memagar. Zulkarnain itu dihembuskan yang benteng pakai asma sehingga nggak tembus. Dibuka kini ketutup besok, buka kini tutup besok. Tapi mereka mengatakan insya Allah. Akhirnya Allah takdirkan di zaman itu
nanti Ya'juj Ma'juj akan keluar. Kalau mulai panjang, saya nama semua Ya'juj Ma'juj. Pasti nak nama nak. Ya'juj Ma'juj tu bersobok jo rumah tu dimakannya. Kau. Sobok kursi makannya kursi, sobok kepala orang dimakannya kepala orang. Ya'juj Ma'juj, dan Ya'juj Ma'juj tu bisa loncat. Bahkan Nabi Isa, Imam Mahdi sudah naik ke atas gunung. Dajjal sudah mati. Masih bisa dikejar. Adalah satu gunung yang dirahasiakan Allah. Di situ Nabi Isa berdoa, ya Rabb, hancurkanlah Ya'juj Ma'juj dengan asma-Mu yang hebat, asma-Mu yang aziz. Turun kemudian ada cahaya dari langit, menghabiskan siapapun yang kena cahaya di antara Ya'juj dan Ma'juj. Nanti itu masih lama. Kalau boleh panjang, ya. Kalau enggak sanggup melihat kepala orang dibakar. Ada sempong namanya. Sakare badannya dimakan. Ya. Apa salah? Qit'atan min jasadih akalahu Ya'juj Ma'juj. Nak ngerti bahasa Arab? Pakai bahasa Arab ya asli paham. Baik. Takhir ya. Sampai jam 4 ya. Terus janganlah engkau ragu, doamu belum kunjung dijawab, padahal Allah sudah menjamin. Li'alla yakuna dzalika qathan fi basiratik, supaya keraguanmu itu tidak memadamkan cahaya basirah mata batinmu. Jadi sekali kita syak, langsung padam tuh basirahmu, dan itu hijab, susah untuk membangunkan kembali. Wa ikhmadan li nuri sarirati, dan akan memadamkan cahaya di dalam sir engkau. Cahaya tu di ado matuali kita bisa melihat benda-benda. Kalau cahaya di dalam kolbu, dalam sir, kita bisa melihat kebenaran. Kalau sudah ragu kepada Allah, kita tidak akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Dek pakai zikir, pakai surat Al-Waqiah, pakai puasa, pakai tarekat, pakai baca kitab, baca Quran, ndak tembus-tembus hajat, kawan tu mulai panik. Adalah setan meminjam tubuh kawan. Cek kawan, di sini tu ada dukun orang pintar. Angku datang ke situ, mahar sekian. Biasanya langsung mangkui. Akhirnya datanglah ke situ, udah hidup kepepet. Orang kalau kepepet karena hutang, himpitan, masalah hidup, daya tahan keimanannya lemah. Apa kata kawan? Datanglah ke sianu, akhirnya datang. Padahal tamatan tarbiyah Islamiyah, padahal tamatan pesantren kilat. Antum Khirij kan, tamatan pesantren kan? Pesantren kilat. Ini yang depan aneh ini pesantren Huruj. Lumayan daripada ndak sama sekali. Bagian akhir ya, kalau ada tanya jawab, mungkin boleh lah. Idza fataha laka wijhatan min at-ta'arruf fala tubali ma'aha in qalla 'amalu. Jika Allah buka ke dalam batinmu satu rahasia ma'rifat, jangan hiraukan amalmu sedikit. Maksudnya jangan sok GR. Itu urusan Allah. Amal wak seketeknya, tapi kaji wak banyak dapat. Yo gagah wala. Enggak usah khawatir ya. Atau merasa kemudian terpuruk, saya enggak pantas ya Allah, enggak usah ya Allah. Jangan. Terima aja. Fa innahu ma fataha laka illa wa yuridu ay yata'arraf ilaik. Allah tidaklah memberikan rasa, memberikan getaran, memberikan makna, memberikan pemahaman, kecuali Allah ingin berkenalan dengannya. Tiba-tiba rajin sembahyang, tuh cara-cara Allah berkenalan. Tiba-tiba rajin sedekah, tiba-tiba kalau zikir tuh bergetar. Apa kata beliau?
Jangan GR ya. Alam ta'lam anna ta'rufa huwa mulidu alaik. Tahukah engkau rajin beramal, engkau bisa sedekah, engkau kuat berzikir, engkau bisa tahajud. Itu adalah pemberiannya kepadamu. Coba kita ulang. Orang bisa jago lalu tahajud, Allah yang membangunkan atau orang itu yang bisa bangun? Yang membangunkan alarm kan? Alarmullah. Dek awak puasa tidak bermaksiat kemarin siang sehingga bisa bangun, atau karena dibangunkan Allah? Dibangunkan Allah. Maka kita baca alhamdulillahilladzi ahyana. Terima kasih ya Allah yang telah mengembalikan hidup aku. Ya. Tapi banyak kawan GR nak. Kau dek awak lagi tahajud sekian puluh hari. Hujan lagi turun. Kecek kawan, ini baru beraja doa pawang hujan. Betul hari itu hujan tak turun. Kecek deh. Hari kini tak hujan. Tapi lah selesai acara. Coba ngecek sebelum acara tadi kan. Kalau itu baru keren tuh. Perhatikan, insya Allah hari ini tidak hujan. Kalau tak hujan, keren. Tapi saya yang berani gitu. Besoknya berani kalau lah selesai acara hari ini hujan. Padahal dicek di BMKG, memang tidak hujan. Kini itu pawang hujan itu tidak usah dicari-cari, cukup lihat BMKG. Labat tua kecil buya tadi. Khawatir kok hujan. Padahal memang tidak kau hujan gitu buya sampai malam nanti. Nanti tak malam insya Allah hujan. Lumayan lah nak. Mohon maaf tampaknya sampai. Tapi bila lo sampai ikut dijadikan taklim hikam. Semoga nanti berketerusan Buya. Ada taklim kitab-kitab di Siko modeliko modelnya. Mau datang kemari kan? Ya, tidak usah nunggu mau datang. Ke beliau ngaji atau ke ustaz-ustaz yang lain. Digilir sih ustaz. Ya, diganti pekaniko atau hariko, berapapun yang datang. Itu nanti jadi cahaya mercusuar ke atas. Terlihat dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan. Apa kata malaikat? Wah kok bercahaya di pasti itu? Apa sebabnya itu? Berkunjunglah malaikat dengan satu sayap, satu napas ya, sampai. Oh kiranya orang sedang mengaji hikam. Orang sedang mengaji kitab Bidayatul Hidayah. Orang sedang ngaji tafsir. Orang sedang ngaji kitab kaza wa kaza ila ghairi dzalik. Malaikat kemudian rutin datang. Jadi tahu tak Bapak Ibu, malaikat itu paling disiplin. Kalau Buya lah mengecek jam sekian kita ngaji, Bapak Ibu belum hadir, inilah datang dulu. Percaya, ya, itu terjadi. Dan itu hadisnya sahih semua, bahkan hadis sampai derajat mutawatir. Lebih dari 10 riwayat dengan riwayat yang beragam. Kalau celek kata, anda nampak? Alhamdulillah. Coba kalau Bapak Ibu celek malaikat, pasti kabur. Atau malu luang. Tak aku. Nabi Muhammad dipeluk sama Jibril ketakutan sekian hari. Nabi Muhammad tuh menggigil beliau. Jadi kita bersyukur nak melihat malaikat. Orang melihat hantu juga kadang girang. Ceritanya semua itu. Apalagi melihat malaikat. Wal a'mal anta muhdiha ilaih. Nah ini pertanyaan. Coba di kitab itu dikasih pertanyaan. Kan di depannya alam ta'lam. Bukankah engkau telah tahu bahwa makrifat, kerajinan, kesungguhan beramal, engkau rajin beramal, itu dialah yang memberikannya kepadamu. Lalu dikasih pertanyaan baru. Wal a'mal anta muhdiha ilaih. Itu pertanyaan kedua tuh. Jadi kalau ditambah hal a'mal anta muhdiha ilaih. Nah itu tidak tasure. Kalau tidak bersanad ngajinya tidak bisa menerjemah. Apakah amalmu itu engkau yang mempersembahkan kepada Allah sebagai hadiah, atau itu hadiah dari Allah kepada engkau? Kira-kira kalau tidak dijagon Allah wa malam hari bisa tahajud? Berarti tahajud itu pantas tak kita akan membeli bidadari di situ? Aku cek bidadari, maas bro,
Bukan maaf bro ya. Maaf mas, sholat Anda kurang khusyuk. Bisa begitu ntar ya. Kira-kira lo yakin sembahyang yang kusut tuh bisa membeli bidadari? Kamu yakin bidadari nak minat? Apalagi bentuk muka standar kan? Awak sedekah. Sedekah itu kata Allah, wa mimma razaqna. Di antara yang kami rezekikan kepada mereka, hum. Berarti rezeki itu harta yang ada di dalam ATM itu gini, rekening itu gini. Allah mengatakan yang kami rezekikan kepadanya. Berarti punya siapa tuh? Punya Allah. Kemudian Allah mengatakan keluarkan 10%, keluarkan 2,5%. Minimal kalau bisa 1/3 keluarkan, dibagi-bagi. Dibagi-bagi terus. Udah sakit. Berarti orangnya betul percaya bahwa rezeki itu milik Allah. Kalau orang faham begitu, lah kasih pilihnya. Lah jadi bakhil tidak mungkin. Jadi kebakhilan itu adalah salah satu bentuk kegeeran. Paham? GR sok kayu. Bantu awak dan punya ratu. Padahal Bapak Ibu, duit yang kita simpan belum tentu kita yang punya rezeki. Siapa tahu awak mati, anak mendapat. Sebelum anak mendapatnya cetak dulu. Dan tidak jarang kita mendengar anak mensantet saudaranya, saudara mensantet meneluh saudaranya. Kami mendengar itu sudah berkali-kali. Ya. Amalanmu, sedekahmu, sholatmu, apakah itu hadiahmu untuk Allah atau itu hadiah Allah untukmu? Mana yang tepat? Zikir pagi soremu. Apakah bantuan Allah untukmu atau engkau sedang membantu Allah? Masih ingat doa munajat yang Amba ajarkan sebagai yang sudah belajar zikir? Allahumma inni ala zikrika. Ya Allah, bantu aku mengingat namamu, mengingat engkau, menyebut namamu. Berarti zikir itu karena dibantu Allah, bukanlah karena kita yang hebat. Pantaskah seorang hamba dengan zikir pagi sorenya dan sholatnya dan sedekahnya itu, yang semuanya itu dari Allah, lalu dia mengatakan, ya Allah, dengan sedekahku lancarkan urusanku, ya Allah, dengan sholatku maka masukkan aku surgamu. Pantas gak? Tidak pantas. Kata Ibn Athaillah, engkau digerakkan sholat itu sudah cukup. Nah, itulah yang tadi, kembali ke yang pertama, ikhlas tanpa syarat. Jadi awak bisa mengaji kini kolah cukup itu. Tak perlu berharap-harap pahala lain. Lah cukup ya Allah, hasbunallah. Cukup ya Allah. Ini pahala, sudah lebih dari pahala. Bisa sembahyang sudah cukup. Engkau salat, engkau dengannya. Engkau masuk surga, engkau dengan hambanya. Pilih mah. Maka kalau kita dikasih pilihan, salat 2 rakaat atau masuk surga paling tinggi Al-Firdaus, pilih mah. Di Firdaus bisa menikah 1000 bidadari, kawin setiap saat, makan nak lama dewa, bisa tabang, bisa ganti-ganti oto, bahkan ganti-ganti orang rumah. Orang rumah boleh lo berdoanya, rubah muka suamiku ya Allah, rubah aja. Bagaimana? Pilih di sorga serba mewah atau sholat 2 rakaat. Tidak yakin, boy. Tidak yakin. Tidak yakin, serius tidak yakin. Ada pengumuman 3 menit lagi ada pencairan dana 10 juta. Awak kesemayang? Waktu hampir habis. Kira-kira 3 mini, kok semayang 5 mini? Apalagi mulik buya. Buya tuh jangankan semayang biasa, semayang Jumat saya diulang beliau. Enak.
mungkin lah. Sudahlah, sembahyang senanti saja lah. Itu baru 10 juta. Kira-kira kalau dapat surga. Pakai cek kawan, ya Allah, surga berilah, tapi susah juga jangan. Sembayang mau, surga mau, tamak namanya. Wa aina ma tuhdihi ilaihi ma huwa muriduhu alaihi. Manakah hadiahmu? Sedekahmu dari Allah. Salatmu engkau bangun tahajud karena Allah yang membangunkan. Engkau mampu baca subhanallah karena Allah mengizinkan lidahmu yang keluh itu, qalbumu yang sombong itu menyebut namanya. Manakah yang disebut engkau memberi hadiah? Justru ketika engkau membaca namanya, itulah hadiah buat engkau. Jika engkau sanggup sujud, itulah hadiah untukmu. Mulai hari kini, sore kini, masih berharap pahala? Masih berharap pahala? Kok masih gagal menjadi kau? Pantas tidak mengharapkan pahala? Tidak pantas. Pahala itu adalah pantasnya kita menjadi orang yang beramal. Cukuplah kita dapat balasan. Apa balasannya? Allah pantaskan kita jadi ahli tahajud. Allah pantaskan kita jadi dermawan, suka berbagi. Allah pantaskan kita menjadi orang yang ikut taklim di saat semua orang lagi sibuk dengan dunia. Itu sudah cukup. Rasakanlah sensasi ketenangannya, kepuasannya. Itu lebih nikmat daripada surga. Maka nanti oranglah di surga yang dibicarakannya pengajian kini. Karena kita mau di. Karena awak kalau Allah izinkan masuk surga, sadonya amin. Kalau diizinkan, ya. Kalau jangan GR pula. Nanti yang kita bicarakan apa? Kami dulu pengajian hujan-hujan. Kami dulu lah datang lebih dulu. Kiranya dulu pula orang datang lebih dulu. Tagaklah di luar. Kami dulu tagak-tagak sampai kaki menggigit. Kami dulu ketika taklim untuk berangkatkan di hujan. Kalau tak percaya, panggillah hujan tu. Hujan tu bisa dipanggil. Wahai hujan, saksikan bahwa aku dulu taklim kena hujan. Kecek kawan, awak dulu punya kuda Jepang. Tahu kuda Jepang? Honda. Padahal Yamaha. Sedang taklim, semangat capek-capek pai. Kiranya ada belokan, kurang marem, hari hujan, tak peleset jatuh. Ada bekas di lutut. Apa kecek kawan? Ya Allah, saksikan. Lututku dulu pernah gores. Untuk taklim ingin mengenal Engkau, ya Allah. Itu semua nanti jadi bahan. Jadi maka orang-orang yang punya sejarah, punya pengalaman dalam mengenal Allah, nanti akan jadi bahan cerita. Itulah yang dikisahkan dalam surat Az-Zumar, dalam surat At-Tur, surat Al-Waqi'ah. Semua ayat-ayat tentang surga menceritakan bahwa mereka ahli surga akan duduk-duduk di atas sarir, di atas dipan-dipan. Mereka saling berkunjung, sapa menyapa, bernostalgia mengenai dulu diejek oleh orang-orang kafir. Tapi mereka terus jalan maju. Dulu ada hujan, dia tembus. Dulu nggak punya mobil bagus, pakai motor butut, dia kejar. Itu jadi bahan cerita. Maka Bapak Ibu sahabat dimakan Allah, nikmati proses ini. Dulu kami dilarang karena corona, tapi diam-diam kami masih buat kajian, ya Allah. Pura-pura pakai masker, ya Allah. Kami dulu pura-pura karena PCR, ya Allah. Dialah disuntik 1000 kali, ya Allah. Yang penting kami bisa taklim, ya Allah. Nanti juga gara-gara kawan-kawan itu nanti. Maka nanti itu tempat kita akan tertawa sepuas-puasnya. Bahkan sebelum masa itu datang, jika kita ditakdirkan berjuang bersama Imam Mahdi, ada 9 tahun bersama dengan beliau. Setelah mengalahkan Dajjal, sabar atau tidak? Kalau sabar 9 tahun, 1 hari sama dengan setahun. Itu setengah-setengah surga. Maka semua orang nanti, mungkin nanti tidak ada lagi mobil, tidak lagi ada rumah yang bagus, tidak ada lagi handphone, tapi semua orang berkumpul. Dulu kami untuk mendapatkan ilmu ini, ya Allah, kaki sampai sakit.
Waktu ngaji seakan-akan di kepala tu ada buruang bertengger 30 kepala barek sep. Sampai ada air mata air yang keluar. Tapi bukan dari air mata, keluar dari bibir ya. Lumayan pengalaman. Semua itu akan terjadi. Semoga dengan istiqomah kita minta kepada Allah untuk mengistiqomahkan kita yang hadir. Allahumma inna ala an naqula rabbuna Allah. Ya Allah, bantulah kami untuk mengatakan dari dalam lubuk hati kami paling dalam, Rabbuna Allah, Engkaulah Rabb kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah yang menakdirkan kami sore ini, Engkaulah yang beri hadiah salat kepada kami, Engkaulah yang beri hadiah ma'rifat ke dalam qalbu kami. Ya Allah, bantulah kami untuk istiqamah, untuk berjuang tetap menyelaraskan zahir dan batin, untuk tetap bergantung hanya kepada samadiyahmu, kepada kehendak-Mu. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Muqallibal Qulub, hati kami ya Allah berubah-ubah, maka ubahlah ia menuju kebaikan. Ya Rabb, kalbu kami, lisan kami keluh, kalbu kami keras, tapi dengan rahmat-Mu jadikan kalbu kami lembut mengingat-Mu. Jadikan lidah kami yang keluh mudah lentur mengatakan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lakal hamdu ya Rabb. Terima kasih ya Allah. Terima kasih atas hadiah-hadiah ini semua ya Allah. Ampunkan kami yang terlupa percaya diri ya Allah. Ampunkan kami yang merasa sok suci ya Allah. Sebaliknya ampunkan juga kami yang putus asa karena maksiat ya Allah. Jika kami terjebak maksiat, cepat kembalikan kami ke dalam taat ya Allah. Jika kami taat ya Allah, izinkan kami bersyukur atas ketaatan itu ya Allah. Jika kami telah bersyukur ya Allah, maka tutuplah umur kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Ahmad wa ala alihi wal mahdi khalatihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.